Gimana kalau ada orang yang bisa memprediksi perang besar berikutnya? Belakangan ini, internet lagi geger nih sama seorang pria yang kayaknya berhasil melakukan itu. Namanya Profesor Jiang. Hari ini kita bakal bedah tuntas siapa sih dia sebenarnya dan kok bisa prediksinya yang kedengaran gila itu malah jadi kenyataan. Oke, kita langsung to the point aja ya. Ini nih, prediksi dia yang paling heboh yang diucapin bulan Mei 2024. Katanya, negara sekuat Amerika Serikat bakal kalah perang lawan Iran. Gila kan? Kedengarannya mustahil banget. Nah, pernyataan inilah yang bikin nama dia viral ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Siapa sih sebenarnya orang ini? Apa dia beneran peramal jenius? Atau ada penjelasan lain di balik semua prediksinya yang seolah-olah akurat ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu deh prediksi spesifik apa aja yang bikin namanya melambung tinggi. Inilah inti dari fenomena Profesor Zhang. Jadi dalam sebuah kuliah di bulan Mei 2024, dia ngeluarin 3 ramalan besar. Pertama, Donald Trump bakal menang pemilu. Kedua, di masa jabatan kedua Trump itu, bakal ada perang besar antara Amerika dan Iran. Dan yang ketiga, ini yang paling kontroversial, Amerika bakal kalah. Nah, yang bikin banyak orang melongo itu akurasi prediksi pertamanya. Begitu Trump beneran menang, orang-orang langsung pada mikir, jangan-jangan prediksi kedua dan ketiganya bakal kejadian juga. Inilah yang bikin dia kelihatan makin misterius. Sekarang, yuk kita coba kupas lapis demi lapis mitos yang menyelimuti dia. Siapa sih sosok di balik gelar profesor yang kedengaran keren ini? Nah, disinilah mitos dan kenyataan mulai kelihatan bedanya. Di internet, dia tuh dikenal sebagai Nostradamus dari Tiongkok, seorang profesor geopolitik. Tapi, nama aslinya itu Jiang Shuqin. Kenyataannya, dia adalah seorang pendidik dan penulis berdarah Tionghoa Kanada, dan lulusannya sastra Inggris dari Universitas Yale. Jadi, gelar profesor itu ternyata cuma nama panggung aja. Latar belakangnya emang beragam dan keren banget sih. Dia pindah ke Kanada, lulus dari kampus top dunia Yale, pernah jadi jurnalis, bahkan peneliti di Harvard. Ini nunjukin kalau dia emang orang pinter, seorang pemikir, cuma ya itu, keahlian utamanya bukanlah di bidang yang bikin dia terkenal sekarang. Jalur karirnya jelas nggak seperti yang dibayangkan banyak orang. Jadi, kalau bukan pakai sihir atau ilmu goib, terus gimana caranya dia bisa bikin prediksi kayak gitu? Ternyata, dia pakai sebuah metode yang dia sebut sejarah prediktif. Yuk, kita coba pahami lebih dalam. Nah, fondasi metodenya itu namanya teori permainan atau game theory. Gampangnya gini deh, ini tuh ilmu tentang strategi. Teori ini menganalisis gimana para pemain, bisa itu orang, perusahaan, atau bahkan negara, membuat keputusan, di mana hasil yang mereka dapat itu tergantung sama keputusan pemain lain. Contoh paling terkenalnya itu namanya dilema tahanan. Coba bayangin, ada 2 penjahat ketangkep. Kalau dua-duanya diam, mereka cuma kena hukuman ringan, setahun. Tapi kalau satu ngaku dan satunya diam, yang ngaku bebas. Yang diam kena 10 tahun. Kalau dua-duanya saling ngaku, ya udah. Mereka berdua kena hukuman sedang, 5 tahun. Dari sudut pandang satu orang, pilihan paling aman atau rasional itu yang ngaku aja, biar nggak kena hukuman paling berat. Tapi kalau dua-duanya mikir gitu, hasilnya malah lebih buruk buat mereka berdua. Nah, ini dia kuncinya. Profesor Jiang menerapkan logika yang sama ke panggung politik dunia. Dia ngelihat negara-negara itu sebagai pemain yang rasional, yang selalu bertindak berdasarkan hitung-hitungan untung rugi buat kepentingannya sendiri. Jadi, prediksinya itu bukan ramalan mistis, tapi hasil dari sebuah analisis strategis. Oke, sekarang kita balik lagi ke prediksinya yang paling berani, paling gila. Amerika Serikat bakal kalah perang lawan Iran. Gimana ceritanya dia bisa sampai ke kesimpulan yang kayaknya nggak masuk akal ini? Dia pakai analogi sejarah yang kuat banget. Ekspedisi Sisilia. Jadi ceritanya, dulu Kekaisaran Athena itu kan negara adidaya pada masanya. Dengan sombongnya mereka nyerbu Sisilia. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah terjebak, kehabisan sumber daya, dan kekalahan telak itu jadi awal dari keruntuhan kekaisaran mereka. Nah, Jiang ngeliat ada potensi pola yang sama bisa keulang lagi di zaman modern. Menurut analisisnya, Iran tuh punya beberapa keunggulan strategis. Pertama, geografinya yang bergunung-gunung itu kayak benteng alami. Kedua, populasinya besar dan nasionalis banget. Dan yang paling penting, mereka itu jagonya perang asimetris. Jadi tujuannya bukan untuk ngalahin militer Amerika secara langsung, bukan. Tujuannya adalah mengubah konflik ini jadi perang atrisi, perang jangka panjang yang melelahkan, yang pada akhirnya bikin Amerika kehabisan duit, logistik, dan kesabaran.
Tapi ya tentu aja nggak semua orang langsung terkesan dan percaya gitu aja. Sama seperti tokoh viral lainnya, analisis Profesor Jiang ini juga menuai banyak banget kritik dan keraguan. Para kritikus nunjukin beberapa kelemahan. Pertama, prediksinya dianggap terlalu umum. Maksudnya, ngeramalin bakal ada ketegangan di Timur Tengah, ya itu kan bukan hal yang susah ditebak. Kedua, ada yang namanya bias konfirmasi. Kita cenderung fokus sama prediksi yang benar dan ngelupain prediksi-prediksi dia yang mungkin salah. Terakhir, ya kredibilitas dia sendiri dipertanyakan. Mulai dari gelarnya yang ternyata bukan gelar akademis formal, sampai penggunaan analogi sejarahnya yang dianggap terlalu milih-milih. Bahkan ada kritik yang lebih tajam lagi. Sebuah artikel dari The Free Press menuduh dia sebagai seorang penganut teori konspirasi. Katanya dalam video-videonya, Jiang juga pernah mempromosikan teori soal kelompok-kelompok rahasia, kayak Illuminati, Freemason, dan Jesuit yang diam-diam mengendalikan dunia. Wah, ini sih nambahin lapisan kontroversi yang serius banget ke citranya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Tapi sekarang dengan gambaran yang jauh lebih rumit. Apakah Profesor Jiang ini seorang analis yang brilian, penebak yang super beruntung, atau seorang penganut teori konspirasi yang pintar ngomong? Mungkin jawabannya ada di antara ketiganya. Tapi pertanyaan yang lebih besar mungkin bukan tentang dia, melainkan tentang kita. Di tengah lautan informasi dan ketidakpastian kayak sekarang, kenapa sih kita begitu tertarik sama sosok yang seolah-olah menawarkan jawaban yang pasti? Nah, itulah yang mungkin patut kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.